Apa sih itu prophetic parenting? Prophetic parenting adalah pengasuhan anak berdasarkan ajaran Rasulullah SAW yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Tujuannya adalah membentuk kepribadian anak sejak lahir hingga dewasa secara bertahap, hingga mereka mampu berpegang teguh pada syariat Allah secara mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Parenting, tahu nggak sih mendidik anak adalah amanah besar dari Allah? Nah, dalam video ini kita akan membahas 6 metode pendidikan prophetic parenting dari Rasulullah SAW yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja sih? Nah, yang pertama, yaitu ada metode keteladanan. Anak adalah peniru ulung. Rasulullah SAW menekankan pentingnya keteladanan. Beliau bersabda, didiklah anakmu dengan 3 perkara, yaitu mencintai Nabi kalian, mencintai keluarganya, dan mencintai Al-Quran. Jadi, anak-anak mudah sekali menyerap apa yang mereka lihat dari orang tuanya. Nah, kita sebagai orang tua bisa memberikan contoh seperti sholat berjamaah bersama, mengajarkan berdoa, dan juga sopan santun. Seperti teori Albert Bandura modeling, anak belajar lebih efektif cenderung meniru perilaku dibandingkan dengan nasihat. Maka orang tua perlu berhati-hati dalam bertindak. Nah, yang kedua yaitu ada metode pembiasaan. Rasulullah mengajarkan pembiasaan sejak dini. Sesuai dengan sabdanya, biasakanlah mereka dengan perbuatan baik, karena kebaikan itu akan membiasakannya. Jadi, anak belajar dari pengulangan, seperti membiasakan berdoa, salam sebelum masuk rumah, atau tanggung jawab. Edward Tomwick, seorang psikolog, juga mementingkan stimulus dan respon dalam pembiasaan. Dengan pembiasaan kebaikan akan tertanam hingga dewasa. Nah, terus yang ketiga yaitu ada nasihat. Metode nasihat. Nasihat yang baik dapat menyentuh hati anak. Rasulullah bersabda, sampaikanlah kebaikan dengan lemah lembut, karena kelembutan dapat membuat kebaikan dapat diterima. Pilihlah waktu yang tepat, seperti saat anak sedang sakit, saat makan bersama, atau saat dalam perjalanan. Jelaskan juga apa sebab dan juga akibatnya agar anak dapat lebih mudah memahaminya. Contohnya, jika anak lupa sholat, ajar dengan lemah lembut, ayo nak, sholat sekarang. Nah, karena sholat dapat menenangkan hati kita. Nah, terus yang keempat yaitu ada metode perhatian. Kasih sayang dan perhatian sangat penting. Carol Girls menyatakan bahwa kasih sayang menciptakan suasana positif bagi perkembangan emosional anak. Nah, orang tua bisa memberikan seperti perhatian atau kasih sayang dengan mendengarkan cerita anak, bagaimana anak di sekolah, ataupun juga memberikan perhatian dengan memeluk anak saat anak merasa sedih, seperti itu. Nah, terus yang kelima yaitu ada metode pujian, sanjungan, dan juga hukuman. Nah, Rasulullah mengajarkan bahwa pujian dan sanjungan dapat memotivasi anak untuk terus berbuat baik. Hukuman harus memenuhi 3 syarat, yaitu tidak memukul sebelum usia 10 tahun, pukulan maksimal 3 kali, dan tidak merusak harga diri anak. Nah, contohnya yaitu seperti pujilah anak jika mau untuk berbagi mainan dengan temannya. Misal dengan, wah, anak itu baik sekali, anak itu pintar sekali, berbagi. Atau saat anak misal mendapatkan prestasi, ibu bangga sekali dengan kamu. Nah, dan juga gunakan hukuman sebagai edukasi, bukan amarah. Sehingga dalam hukuman perlu kita untuk mengajak bagaimana anak bertanggung jawab jika melakukan kesalahan. Skinner menjelaskan bahwa reward dan punishment adalah cara efektif untuk membentuk perilaku. Keenam, yaitu terakhir ada metode kisah. Rasulullah sering menggunakan metode kisah untuk menyampaikan nilai-nilai kebaikan, seperti cerita Ashabul Kahfi dan sebagainya. Cerita lebih mudah diterima dan diingat oleh anak-anak, namun pastikan juga cerita yang diberikan relevan dengan usia dan pemahaman anak, sehingga mereka bisa menangkap bagaimana hikmah dalam cerita tersebut. Contohnya yaitu seperti membacakan kisah cerita Nabi saat sebelum tidur dan anak mendengarkan bagaimana orang menceritakannya. Nah, metode kisah ini ada berbagai macam. Nah, kita bisa mengambil metode kisah seperti bagaimana kepribadian Nabi, perjuangan Nabi, dan lain sebagainya. Sobat Parenting, mendidik anak memang penuh tantangan dan juga hambatan. Namun dengan metode ini kita bisa lebih baik. Nah, ini kita perlu belajar dan meneladani Rasulullah untuk mendidik generasi masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.